Kalau ada yang bertanya, ada berapa jumlah aliran sesat di negeri kita di Indonesia? Sampai sekarang belum ada yang bisa menghitung jumlahnya. Mengapa? Dari banyaknya. Banyak sekali. Saya pada tahun 2009 meneliti di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, dengan kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri. Aliran sesat di separuh Jawa Timur itu hampir 300. Itu separuh. Berarti kalau dipukul rata, kira-kira di Jawa Timur ada 300. Di Pulau Jawa ini provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 600, berarti di Jawa ada berapa ribu? Belum lagi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, belum lagi itu. Dari banyaknya aliran sesat. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling marak perkembangannya ada 3. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabinya. Gak ada daerah yang gak ada Wahabinya. Saya seminggu yang lalu ditanya, Jumat yang sebelumnya ditanya di Bima, Nusa Tenggara Barat, Pak Kiai, kenapa Wahabi itu ada di mana-mana? Saya bilang, karena Wahabi itu tanduk setan. Di mana ada setan, ada Wahabi di situ. Karena tanduknya. Ini di mana-mana. Ini Wahabi. Di Medan ini Wahabi punya lembaga pendidikan pesantren ya, pesantren atau perguruan tinggi. Mereka kalau bikin lembaga namanya As-Sunnah. Kemudian di Medan ini juga ada Ma'had Abu Ubaidah ya. Kemudian kalau punya masjid, masjid mereka dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, di mana-mana. Ini di Medan. Dan di Sumatera ini Wahabi yang paling kuat 3 tempat, 3 provinsi. Riau, Sumatera Barat, lalu Jambi. Di Medan ini kuat juga sebenarnya Wahabi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga marak di negeri kita, ini Syiah. Kalau Syiah ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang ada perkampungan Habib. Kalau ada daerah-daerah Habibnya ramai, Syiahnya ramai. Karena sasaran utama Syiah itu Habib yang diajak ke dalam. Di Medan ini juga ada. Tahun 2014 Januari, 10 Januari hari Sabtu, 10 Januari 2014 saya diundang ke Medan berdebat dengan Syiah di USU hari Sabtu 2014. Kemudian selain Syiah ya, yang juga marah ini HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. HTI ini juga marah di Medan. Malah HTI ini beberapa waktu yang lalu menghubungi rekan-rekan saya di sini, ingin ketemu saya dialog terbuka. Sampai kirim surat undang saya debat terbuka. Akhirnya direncanakan besok sesuai kesepakatan waktu yang mereka tentukan. Gak taunya tadi saya mau naik pesawat di Jakarta, kirim surat lagi gak jadi katanya. Artinya apa? HTI ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah ini ramai saudara. Nah, jadi banyak aliran sesat. Cuma 3 ini paling marak di negeri kita. Nah, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, setelah aku meninggal banyak perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan pendapat, ini gampang.
Kita tanya pada beliau, dijelaskan, ini salah, ini benar, selesai. Kalau Rasulullah sudah wafat, maka bagaimana? Di sini Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, muncul aliran-aliran, Rasulullah SAW memerintahkan kita merujuk pada sunnah. Kira-kira dari aliran-aliran ini yang sesuai dengan sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin itu yang mana? Nah, yang sesuai ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini artinya pengikut sunnah Rasul. Jamaah ini artinya jamaatus sahabah, terutama khulafaur rasyidin. Ini kita. Dalam hadis-hadis itu biasanya diterangkan ciri-ciri aliran sesat. Aliran-aliran sesat itu ada ciri-cirinya, saudara. Ada. Contohnya Wahabi ya. Karena Wahabi ini paling marak. Ini ada hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini baca Quran, padahal baca Quran ini kan termasuk ibadah paling baik. Tapi Rasulullah khawatir. Dan kita semua kan baca Quran kan. Paling enggak kalau kita ini sholat, ya baca Quran. Ini mengapa dikhawatirkan? Ini berarti Qurannya luar biasa, saudara. Bacaan Qurannya bagus. Kalau perlu dia hafal Quran. Qurannya Masya Allah. Makanya dalam hadis ini disebutkan hatta idza ru'iyat bahjatuhu alai, hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Dia kelihatannya indah karena Al-Quran. Mengapa? Menjadi imam sholat, suaranya merdu. Masya Allah suaranya. Jadi imam sholat di masjid-masjid. Wasara ridaan lil Islam, dan dia juga menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Jadi imam. Orang bermakmum pada dia. Kalau perlu dia membuka rumah tahfidz Al-Quran. Ngajar orang Al-Quran. Kalau perlu dia berdakwah, ngajak orang kembali pada agama, membangun kesadaran beragama. Tapi walaupun begitu, ini Qurannya bagus, indah karena Al-Quran, penolong Islam. Ternyata bagaimana? Ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah ajaran Al-Quran itu pada apa yang Allah kehendaki. Mengapa dia rubah? Dia Quran hanya baca. Gak belajar kitab ke pondok-pondok, gak belajar tafsir kepada para ulama. Al-Quran itu ditafsirkan sendiri. Makanya Al-Quran dirubah. Hukum-hukumnya dirubah. Dia merubah ajaran Al-Quran. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Ini kalau punya pedang. Kalau sekarang ISIS di Irak dan Syria bukan pakai pedang, saudara, pakai bom dan pakai senjata api karena punya. Waramahu bisyirki, dan dia tuduh tetangganya dengan syirik. Karena dia ini merubah ajaran Al-Quran, ya, mensyirikkan tetangganya, diserang tetangganya dengan senjata, dibunuh oleh mereka. Nah, artinya apa? Di dalam hadis ini, ciri-ciri aliran sesat di akhir zaman itu tidak harus kelihatan serem, tidak harus kelihatan menyeramkan. Misalnya pakai tato, telinganya sama hidungnya pakai tendek, ya, pakai anting-anting. Nggak harus begitu. Kadang-kadang aliran sesat ini Qurannya bagus, saudara.
Malah dia indah baca Qur'annya kalau jadi imam. Kadang-kadang begitu. Anak, mudah-mudahan jadi anak soleh ya anak-anak kita semuanya. Karena anak-anak ini ngantuk kalau malam memang. Tapi kalau agak malam yang kecil-kecil pada tidur itu. Coba agak sore ini gaduh yang kecil-kecil. Ya gak apa-apa lah. Nah, dalam hadis ini tanda-tanda aliran sesat, pertama baca Quran. Qurannya indah, penolong Islam. Cuma dia merubah ajaran Al-Quran, mengkafirkan orang, lalu orang dibunuh. Ini aliran sesat yang kafah namanya, yang sempurna. Kalau Wahabi yang sekarang ini tidak kafah, saudara. Wahabi yang kafah, yang ISIS, yang ngebom itu. Kalau belum ngebom, belum membunuh orang, tidak kafah itu. Ini siapa? Ya Wahabi. Rasulullah SAW ditanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirki al-marmi amir rami. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang paling berhak dianggap syirik? Yang dituduh syirik, apa yang menuduh? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang berhak syirik. Yang lebih berhak syirik. Nah, coba kita perhatikan ciri-ciri aliran sesat yang ada di hadis ini. Pertama, Qur'annya bagus. Saya mau tanya, di Medan ini kalau ada masjid, imamnya Wahabi, khotibnya Wahabi, kira-kira bagus apa enggak Qur'annya? Bagus kan? Dan militan pada agama, ngajak orang kembali pada agama. Dan orang ini kira-kira mengkafirkan dan mensyirikkan orang apa enggak? Mengkafirkan kan? Mensyirikkan. Kemudian orang ini di dalam hadis ini dikatakan merubah ajaran Al-Quran. Lalu karena sudah mensyirikkan, mengkafirkan orang, umat Islam saudaranya diserang dengan pedang. Saya hari Senin yang lalu ceramah di pesantren Al-Quran. Pesantren Al-Quran, apa namanya ya? Salah satu pesantren di Kota Bima. Sebelum ceramah mereka bilang, kami ini ahlus sunnah kiai. Itu ada lambang NU-nya. Kami tiap malam Jumat baca maulid. Karena tiap malam Jumat kami baca maulid Nabi oleh tetangga sebelah yang Wahabi, kami sering dikirimi batu bata terbang ke sini. Saya bilang sama mereka, ini persis dalam hadis. Untungnya mereka cuma punya batu bata. Coba mereka punya molotov, punya bom, dilempar ke sini. Qurannya bagus, militansinya bagus, tapi merubah ajaran Al-Quran, mengkafirkan orang. Dan ini betul memang saudara, Wahabi ini merubah ajaran Al-Quran. Kok merubah ajaran Al-Quran? Al-Quran itu disalahartikan. Kita ini temanya malam ini kan istighatsah. Wahabi ini mengkafirkan orang yang beristighatsah. Caranya bagaimana? Ajaran Al-Quran dirubah oleh mereka. Kita orang-orang ahlus sunnah ini kan senang tawassul, istighatsah, tabarruk. Kalau Wahabi apa? Itu syirik, kafir. Ditanya, loh kok bisa? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Ketika orang-orang musyrik penyembah berhala ditanya, kamu ini kenapa kok nyembah berhala? Itu batu berhala, kok disembah? Apa kata orang musyrik dalam Al-Quran? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah, tidak beribadah kepada berhala-berhala ini, kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang musyrik beribadah kepada berhala untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalian yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan nabi dan wali, kan ingin dekat pada Allah juga kan? Apa bedanya dengan orang musyrik?
Orang musyrik kafir, kamu kafir juga, syirik juga. Ini Wahabi. Dan ini saudara berarti merubah ajaran Al-Quran. Mengapa merubah ajaran Al-Quran? Di dalam Al-Quran, dalam ayat ini dikatakan orang musyrik itu memang beribadah kepada berhala. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami pada Allah. Memang beribadah. Adapun umat Islam yang bertauhid, beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan nabi dan wali, itu tidak beribadah kepada mereka. Ibadahnya tetap kepada Allah. Para nabi dan para wali, orang soleh, ini hanya dijadikan wasilah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Wasilah aja ini. Dan wasilah ini memang perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Jadi kita diperintahkan bertakwa, diperintahkan berwasilah. Nah, wasilah ini apa? Ya macam-macam, termasuk bertawassul dengan orang soleh, beristighatsah dengan orang soleh, bertabarruk dengan orang soleh. Ini wasilah. Mengapa wasilah? Karena di dalam Al-Quran dan hadis itu diterangkan memang. Berarti itu bagian dari wasilah. Diterangkan. Karena wasilah itu dalam Al-Quran dan hadis banyak macam. Asmaul husna wasilah. Dalilnya, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Dasarnya itu. Kemudian apalagi amal soleh wasilah. Dalilnya banyak sekali. Kemudian minta doa kepada orang soleh wasilah. Ada orang soleh, kita sowan, kita minta didoakan, wasilah juga. Kemudian apa namanya? Selain minta didoakan kepada orang soleh, bertawassul dengan nabi dan wali, itu wasilah. Lalu beristighatsah dengan nabi dan wali. Tawassul ini di dalam Al-Quran dan hadis ada. Lalu istighatsah di dalam hadis-hadis ada juga istighatsah. Lalu bertabarruk. Tabarruk ini Al-Quran dan hadis ada. Ini Wahabi ini ya mengkafirkan orang istighatsah, tabarruk dan tawassul. Itu berapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mereka tidak pakai. Tidak dipakai oleh mereka. Jadi mereka merubah ajaran Al-Quran. Setelah merubah ajaran Al-Quran, mereka kafirkan umat Islam. Lalu mereka bunuh. Ini mereka. Nah, kalau istighatsah ya, tawassul dan istighatsah ini yang paling jelas, itu hadis Barir. Ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba seorang laki-laki tunanetra datang menghadap dan berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa basari. Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar menyembuhkan mataku yang buta. Akhirnya apa? Singkat cerita, orang ini oleh Rasulullah disuruh berwudu, pergi ke masjid, sholat hajat, lalu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Dan bertawassul kepadamu binabiyyika Muhammadin, dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Ini namanya tawassul. Lalu istighatsah, ya Muhammad, hai Muhammad, ya nabiyir rahmah, wahai nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu, aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, lituqdali, agar dikabulkan untukku. Allahumma fashaffi'ahu fiyya wa syaffi'ani fi nafsi. Ini istighatsah dan tawassul namanya. Artinya apa? Istighatsah ini ada saudara di dalam hadis.
Cuma ketika hadis ini disampaikan, Wahabi ngarang-ngarang dalil untuk ngeles. Wahabi ini jago ngeles. Ayat Al-Quran dirubah oleh mereka. Maksudnya dirubah bukan ayatnya, tapi pengertiannya yang dirubah. Begitu disampaikan hadis, cari alasan, ini hadisnya. Dan hadisnya ini sahih. Gak ada yang bilang dhaif. Apa kata Wahabi? Doa ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Terus, kalau Nabi sudah meninggal, gak boleh dibaca. Karena syirik. Kita tanya sama Wahabi, yang bilang begitu itu kamu apa Nabi? Apa Nabi bilang begitu? Nabi gak bilang begitu. Siapa yang bilang? Saya, katanya. Loh, memangnya agama urusan dia. Agama ini dari Rasulullah. Artinya apa? Wahabi ini merubah terhadap hadis ini. Al-Quran dirubah. Nanti disampaikan hadis, dirubahnya lagi, saudara. Ini Wahabi. Berani mereka. Seandainya doa ini gak boleh dibaca setelah Nabi wafat, tentu ketika Nabi masih hidup akan berpesan. Awas ya, nanti kalau saya sudah meninggal, jangan baca doa ini. Karena syirik. Nabi gak pernah begitu. Karenanya setelah Rasulullah wafat, doa ini diajarkan oleh sahabat kepada muridnya. Sahabat wafat diajarkan oleh muridnya kepada generasi berikutnya. Sampai hadis ini tertulis dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab zikir, kitab Azkar Nawawiyah, dan kitab-kitab yang lain. Dan gak ada sebelum datangnya Wahabi ulama yang mengatakan ini gak boleh dibaca. Gak ada, malah nyuruh baca semua itu. Ya Wahabi aja yang merubah itu. Jadi Wahabi ini ya, ayat Al-Quran dirubah maknanya. Nanti hadis dirubah lagi, saudara. Kalau gak ada yang mau dirubah, ngarang-ngarang dalil. Ini mereka. Akhirnya apa dalil yang mereka karang? Kalau sudah terpojok, Wahabi gak mungkin salah. Mengapa? Wahabi ini sekarang oleh Allah diberi kuasa Mekah Madinah. Ini kalau Allah gak setuju gak bisa nguasai Mekah Madinah. Kata mereka, loh. Padahal ini kan bukan dalil, ini namanya ngarang. Dari dulu kan Rasulullah ketika menjelaskan perpecahan ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau terjadi perbedaan pendapat, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin. Rasulullah gak bilang kalau terjadi perbedaan pendapat, berpeganglah pada yang pegang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Gak ada hadis begitu. Siapa yang pegang masjid itu yang diikuti. Gak ada begitu, saudara. Orang itu jadi DKM masjid. Apa di sini pengurus masjid namanya? DKM ya? BKM. BKM masjid itu belum tentu orang soleh. Kadang dia tuh pinter aja, hanya jadi. Kadang nakal BKM masjid itu. Ya banyak di mana-mana uangnya masjid tuh habis. Sama BKM-nya tuh dipinjam biasanya. Padahal kan nggak boleh itu. Apa karena pegang kunci masjid lalu orang soleh? Kan enggak kan. Ya mereka ini suka ngarang-ngarang dalil. Ini Wahabi memang suka ngarang dalil. Ini contoh lagi ya, bahwa Wahabi ini ya memang jago ngarang apa? Merubah Al-Quran. Al-Quran dirubah-rubah oleh mereka. Saya tahun 2009. Saya ini ke Medan pertama kali tahun 2013. Kalau ke Medan. Jadi pertama kali ke Medan ini 2013 dulu. Kalau ke Bali, kalau ke Jawa Tengah, maksudnya pergi untuk ceramah. Ke Jawa Tengah itu 2008. Ke Denpasar 2009. Saya dialog dengan Wahabi tentang tahlil. Wahabi ini berani memang merubah Al-Quran itu. Di masjid waktu itu, di forum. Apa kata dia? Tahlil itu haram. Tahlil yang dibaca orang-orang NU waswaja haram itu. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan?
Al-Quran. Langsung Al-Quran, saudara. Ayat yang mana? Kita ini belajar tafsir sama kiai. Saya ini mondok ngaji tafsir sama guru saya. Nggak pernah menjumpai tafsiran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Penafsirannya aja nggak ada, apalagi ayatnya. Loh, ada. Ayat mana? Ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya di antara kamu. Loh, kok bisa? Wah, ayat ini gak nyinggung tahlil sama sekali. Kok bisa mengharamkan tahlil? Loh, nyinggung ini kan. Dari mana? Ayat ini kan spiritnya, kita ini kan baik-baikan amal. Agar kita melakukan amal yang baik. Nah, orang yang tahlil itu maunya banyak-banyakan zikir. Itu gak baik itu. Makanya haram berdasarkan ayat ini. Kata dia, berani sekali. Saya bilang sama dia, ini bapak ini sepertinya gak nyambung pikirannya. Mengapa? Ayat ini spiritnya motivasi pada kita, perintah pada kita agar kita melakukan amal-amal yang baik. Kalau kita diperintahkan melakukan amal-amal yang baik, berarti kita dilarang sebaliknya. Apa sebaliknya baik? Yang amal-amal yang jelek, bukan zikir yang banyak. Karena baik inilah kebalikannya jelek. Bapak ini kan menganggap baik ini kebalikannya banyak. Padahal banyak ini mestinya kan kebalikan sedikit. Kalau baik kebalikan jelek. Dari mana Bapak punya pikiran seperti itu? Anak kecil aja gak bisa punya logika seperti itu. Dan zikir ini menurut Al-Quran semakin banyak semakin baik. Karena di dalam Al-Quran sendiri diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Artinya kalau berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, Bapak katanya kalau banyak gak baik. Ya apa ini? Sudah berapa ayat yang dirubah oleh ini? Ini Wahabi. Mereka ini ngawur saudara, manggil ayat, comot ayat dari Al-Quran. Kita ini gak nyangka loh, kok bisa mengharamkan tahlil dari situ? Gak masuk akal. Ya dimasuk-masukkan. Mereka ini ilmunya namanya cocok loh. Gak cocok tapi dicocok-cocokkan. Ini mereka. Nah, yang ketiga, yang sering mereka bawa kemana-mana, ayat Al-Quran itu dirubah juga maknanya oleh mereka. Apa? Yaitu potongan ayat 3 surah Al-Ma'idah. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ini karena airnya ada 3, takut gak keminum. Saya minum ya satu-satu. Ini agak seger kan? Pada hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wahabi itu masalah apapun, mereka ini selalu kalau Al-Quran dalilnya pakai ini. Ada orang bikin maulid, ya kita ini kan maulid. Apa kata Wahabi? Haram itu. Mengapa haram? Agama sudah sempurna. Rasulullah dulu gak pernah bikin maulid, ngumpul-ngumpul lalu baca ya Nabi berdiri-berdiri. Gak ada itu. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, haram, dosa, sesat, kafir. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Padahal gak ada hubungannya dengan maulid. Nanti ada orang baca tahlil, haram itu. Mengapa? Rasulullah gak pernah baca tahlil. Istrinya meninggal, putrinya meninggal, pamannya gak pernah.
Dan agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya agama sempurna, haram, dosa, sesat, syirik, kafir. Dalilnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semuanya saudara, al-yauma akmaltu. Mereka kalau ngomong kembali kepada Al-Qur'an. Tapi Al-Quran yang dirubah itu pengertiannya oleh mereka. Penipu mereka nih saudara. Ini mereka. Al-Quran yang dirubah pengertiannya. Padahal yang dimaksud agama sempurna bukan begitu. Kata ulama salaf, yang dimaksud agama sempurna, dalil-dalil agama itu lengkap. Lah Wahabi ini kok dalilnya cuma satu, apa saja dalilnya itu. Berarti kan nggak lengkap itu. Saya ceramah di depan mereka di Solo tahun 2015 2014. Saya bilang sama mereka, agama memang sempurna, cuma otak kalian yang belum sempurna. Mengapa? Oh, kamu gak ngaji. Ini mereka. Jadi memang betul, memang ayat Al-Quran itu dirubah oleh mereka. Mereka kalau berdalil, antara dalil dengan yang didalilkan gak nyambung. Gak ada nyambung, dirubah oleh mereka. Ini bahayanya ajaran Wahabi, saudara. Mereka merubah ajaran Al-Quran.